Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmat-Nya jualah pada subuh kali ini kita dapat bermuajah bersama untuk melanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian yang lalu, masih berkaitan dengan masyarakat zakah, tentang pendapat daripada para ulama berkaitan dengan makna fisabilillah. Selawat dan salam disanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kajian yang lalu, beberapa pendapat ulama kita telah sampaikan dengan pengertian dan pemahaman tentang makna fisabilillah. Dari sekian pendapat ulama, kita ambil ikhtisarnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam ini kitab ma ittafaqa alaihi al-madzahib al-arba'ah ma ittafaqa alaihi al-madzahibul arba'ah fi hadzal musnad. Jadi ada kesepakatan daripada para ulama, baik pendapat Imam Abu Hanifah, baik juga pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, 4 mazhab. Sebagaimana yang disebutkan yulahir mimma naqalnahu 'anil madzahibil arba'ah annaha ittafaqat fi hadzal masjid 'ala umurin thalathah. Ada 3 hal yang disepakati dari pendapat-pendapat para ulama 4 mazhab. Yang pertama kata ulama, annal jihad dakhilun fi sabilillahi qat'an, bahwa jihad berperang di jalan Allah dakhilun fi sabilillahi qat'an, sepakat menyebut dan menyatakan bahwa orang yang berperang atau berperang di jalan Allah itu masuk dalam kategori fi sabilillah. Itu sepakat ulama. Yang kedua, masru'iyatus sarfi minaz zakah li ashkhasil mujahidin. Mereka ataupun para ulama 4 mazhab pun bersepakat bahwa memberikan zakat kepada mereka-mereka yang berperang atau yang berjuang untuk membela agama Allah adalah merupakan amrun masyru', suatu hal yang disyariatkan. Artinya tidak ada perbedaan pendapat daripada para ulama bahwa orang yang berperang di jalan Allah berhak untuk mendapatkannya. Sebagaimana poin yang pertama, berperang di jalan Allah itu masuk dalam kategori fisabilillah. Nah, orangnya yang ikut serta berperang di jalan Allah berhak untuk mendapatkan daripada zakat yang ditetapkan oleh agama. Sepakat. Lalu yang ketiga, mazhab 4 juga menyebutkan ada mujawazi sarfiz zakah fi jihadil khair wal islah al-'amah min bina'i sudud wal qanatir wal masajid wal madaris. Dari keempat mazhab, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau di dalam ini kitab,
pun bersepakat ada mujawaz sarfiz zakah fi jihadil khair wal islahil a'mah, untuk kepentingan umum, untuk hal-hal yang bersifat kemaslahatan banyak orang, seperti membangun masjid, membangun sekolah, membangun jembatan dan lain sebagainya. Dari keempat mazhab bersepakat ada mujawaz, tidak dibenarkan itu semua untuk menggunakan uang zakat. Ini tiga yang disepakati oleh ulama daripada empat mazhab, baik mazhab Imam Abu Hanifah sampai kepada mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Satu, berperang itu bagian daripada makna fisabilillah mutlak, tidak diragukan. Kedua, orang yang berperang di dalam membela agama Allah berhak untuk mendapatkan zakat. Artinya kalau zakat itu diberikan kepada mereka, maka gugurlah kewajiban zakat. Ketiga, mentasarrufkan uang zakat untuk kemaslahatan umat atau kepentingan banyak orang, maka itu tidak dibenarkan menurut daripada empat mazhab. Baik, ini kesepakatan dari apa yang dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu. Lalu bagaimana dengan apa yang hari ini terjadi dan yang kita lihat dan saksikan? Inilah kata beliau al-muwassi'un fi ma'na sabilillah. Pendapat para ulama yang memaknakan arti sabilillah itu dengan makna yang luas. Tidak hanya dengan apa yang tadi kita sampaikan, tidak hanya dengan mereka yang berperang semata, tapi dengan makna yang cukup luas. Sehingga beliau katakan, wa minal ulama, dan dari sebagian para ulama qadiman wa haditsan, baik ulama yang terdahulu ataupun yang kemudian, artinya ulama-ulama kontemporer, man tawassa'a fi makna sabilillah, ada yang memberikan makna luas daripada kalimat sabilillah. Artinya tidak hanya sebatas orang yang berperang, falam yaqsurhu 'alal jihad wa ma yata'allaqu bi, tidak dengan memaknai kalimat sabilillah itu hanya dengan berperang semata, tetapi fassarahu bima yashmalu sa'iral masalih wal qarabat wa a'malil khair wal bir. Tapi makna sabilillah itu mencakup semua apa yang kita perbuat dan lakukan untuk kepentingan agama Allah, kemaslahatan banyak umat. Nah, ini makna fisabilillah. Jadi ada ulama juga sebahagian yang memaknakan sabilillah itu tidak hanya sebatas dengan mereka yang berperang. Dan ini juga merupakan, atau pendapat-pendapat ulama yang kedua ini juga memberikan bantahan kepada mereka yang berpendapat dengan memaknakan tidak dibenarkannya uang zakat itu ditasarrufkan kepada maslahah amah atau mereka yang berjuang untuk agama Allah. Apa kata ulama? Ada pendapat bahwa kemarin sudah kita sampaikan lam dengan fi, kalimat fi sabilillah dengan kalimat an sabilillah itu tentu dengan makna yang berbeda dengan kalimat sebelumnya. Innamas shadaqat lil fuqara, lil litamli, harus dimiliki untuk kepemilikan. Sementara fi sabilillah itu bukan lengan lam di situ, tapi fi. Nah, disitulah kata alasan ulama yang memberikan makna sabilillah itu dengan makna yang luas, sebab korinnya ataupun atapnya bukan kembali kepada li, tapi kembali kepada fi. Artinya tidak mesti harus dimiliki, tapi ketika itu ditasarrufkan dan diperuntukkan untuk maslahat umum yang bisa dirasakan oleh banyak orang, maka dia masuk dalam kategori sabilillah.
fi sabilillah. Jadi umum, dan ini yang banyak dipakai oleh orang sekarang. Termasuk kita banyak mengambil pendapat yang kedua ini, melihat daripada makna sabilillah itu sendiri tidak hanya fokus dengan makna berperang. Apalagi sekarang kita tidak berperang. Yang ada kita berjuang untuk agama Allah, berjuang untuk kemaslahatan umat, mencerdahkan umat, memperjuangkan agama Allah untuk diterapkan dan diamalkan. Maka pendapat yang kedua ini yang banyak kita pakai, yang banyak kita terapkan, sehingga andai sekalipun kita mendengar dari pendapat-pendapat ulama yang tidak membenarkan, tapi juga kita mempunyai pendapat ulama yang memperbolehkan. Maka dua pendapat ini mana yang kita harus pakai? Ya tergantung kita. Yang mau ngambil pendapat pertama silahkan. Yang juga mengambil pendapat yang kedua tidak mengapa. Karena masing-masing punya dasar dalil. Itu sama juga dengan yang banyak berbeda pendapat ulama. Yang sekarang kalau kita lihat bayar zakat fitrah dengan uang dibandingkan dengan beras, mungkin banyak maslahatnya uang. Karena dulu di masa-masa ulama dulu itu tidak ada namanya umlah. Umlah itu mata uang. Yang mereka lakukan hanya tabadul, barter. Sistem tabadul bid'ah, tukar barang satu dengan yang lain. Semua transaksi sekarang menggunakan umlah, menggunakan mata uang. Maka tidak sedikit ketika uang yang kita gunakan untuk dijadikan sebagai zakat fitrah, kata sebahagian ulama, terutama dalam mazhab Imam Abu Hanifah, itu justru maslahatnya lebih banyak ketimbang dengan qut al-balad. Apalagi wah ini memang beras mahal. Informasinya beras mahal ini. Ya. Beras mahal. Makanya juru makan singkong aja. Kalau beras mahal, dah makan singkong. Lumbuk mahal, tanam sorongan. Itu solusinya. Ya, artinya, ya kalau kita lihat dari segi maslahahnya itu banyak. Kadang kita perlu ketika mau dengan uang kita bisa beli ini, kita bisa beli itu. Kita bisa beli sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau dalam bentuk barang agak ribet. Mau beli lauk, kada kawa ditukar beras dengan lauk. Mesti dengan uang. Jual dahulu berasnya. Jual berasnya otomatis harganya lebih murah dari kita membeli dan lain sebagainya. Maka disitulah ulama melihat maslahahnya itu lebih banyak daripada qut al-baladi, sehingga mereka membenarkan dan memperbolehkan daripada zakat dengan umlah atau dengan qadar atau dengan qimah. Qimah itu nilai, bukan dengan bendanya tapi dengan qimahnya. Baik, ini diantara makna sabilillah yang dijelaskan oleh ulama, yang sekalipun berbeda pendapat para ulama dalam mendefinisikannya, dan sehingga berbeda pula dalam status hukum yang muncul daripadanya. Baik, kemudian kita lanjut. Ya Allah. Lanjut setelah berikutnya Ibnu Sabil. Man huwa Ibnu Sabil? Ibnu Sabil inda jumhuril ulama kinayatun anil musafir alladhi yajtazu min balad ila balad wasabil at-tariq wa qila lidh-dharib fihi ibnu sabil liluzumi iyahu kama qala syair. Ibnu Sabil itu kinayah anil musafir, ungkapan yang diperuntukkan bagi orang yang melakukan perjalanan. Karena Ibnu Sabil, Sabil itu tarik, Ibnun artinya anak, ini anak jalanan. Kenapa? Karena dalam melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan, yang kemudian butuh akan bantuan, akan mungkin kehabisan uang,
Dan ini termasuk satu di antara mereka yang masuk dalam kategori berhak untuk menerima atau mendapatkan zakat. Waqad dzakara al-Qur'an al-Karim hadzal lafdhu ibnu sabil fi ma'radil ataf alaihi wal ihsan ilaihi 8 marat. Disebutkan ada 8 kali di dalam Al-Qur'an. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wabnis sabil wa la tubadzir tabdzira. Dalam surat yang lain juga demikian. Wa yaj'al lahu sahman minaz zakah hiyal ayah allati ma'ana innamas sadaqat dan lain sebagainya. Nah, termasuk kata ulama satu di antara 8 asnaf yang berhak untuk menerima, yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah ibnus sabil. Wasir fi inayatil Quran bihadzal naw anna dinal Islam qad da'a ila siyahah wa ragba fi wa rughiba fi safari wasair fil ardi li asbabin katsirah wa hunaka siyahatun da'a ilaihi libtigha'ir rizq famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dalam melakukan perjalanan tentu kadang Islam membenarkan untuk apa? Fi ibtigha'ir rizq, mencari rezeki. Ya, ada belah bahasa kita apa tuh? Merantau bahasa kita. Itu termasuk orang yang ketika kehabisan bekal butuh bantuan. Itu termasuk diantaranya hikmah kenapa Ibnu Sabil itu termasuk daripada orang yang juga berhak untuk mendapatkan daripada uang zakat. Wa hunaka siyahatun da'a ilaihil Islam di talabil ilmi, termasuk orang yang mau belajar menuntut ilmu agama. Ketika dia butuh dana lalu kemudian tidak memungkinkan untuk ia memenuhinya, kita boleh karena dia akan melakukan perjalanan bekal untuk dia dalam hal menuntut ilmu. Itu termasuk juga diantaranya hikmah dibalik kenapa Ibnu Sabil berhak untuk mendapatkan daripada zakat atau dibenarkan dan diperbolehkan untuk menerima. Karena lagi-lagi siyahatun li talabil ilmi. Itu juga kata ulama diantaranya disebutkan dan dijelaskan di dalam ini kitab, dalam hadis. Bahkan menuntut ilmu itu masuk dalam kategori fisabilillah. Apa kata ulama? Man kharaja, dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia masuk dalam kategori fi sabilillah, orang yang di jalan Allah. Nah, berarti menuntut ilmu pun juga ada haknya dan boleh ditasarrufkan uang zakat kepada mereka yang sedang menuntut ilmu. Jadi kalau mereka tidak punya kemampuan, tapi mungkin punya kecerdasan, tapi finansial keuangan tidak mumpuni, boleh uang zakat kita berikan kepada mereka, digunakan untuk perjalanan dan juga tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Ibnu Sabil dapat, termasuk juga dengan fi sabilillah. Baik, ini diantaranya. Sebelum kita lanjut, kita buka tanya jawab, baik dengan yang kita sampaikan atau di luar dari apa yang kita sampaikan. Silakan, ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan zakat mal, kita di masjid baru selesai buka kebenaran. Kebetulan saya sebagai lokakas masih kondisi kita minus karena membantu menara yang sudah siap. Dengan nanti bulan Ramadan, panitia zakat kita berjamaah menerima zakat mal atau dari panitia ini kan kita bisa sisihkan untuk menutupi utang ataupun aset pensiun. Mungkin di sini kami ingin tahu hitungan berapa persen mungkin untuk wanita, berapa persen untuk kita tutupi kas yang harus dosa. Mungkin dari
ilmu bagi kami khususnya pengurus masjid di dalam melaksanakan panitia di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama ya kalau kita kembali kepada pendapat al-muwassa'un, mereka yang melapangkan makna sabilillah, tadi dibenarkan dan diperbolehkan untuk bina'ul masajid, untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan banyak orang. Di madaris, sekolahan, masjid dan lain sebagainya, dari uang yang terkumpulkan, dari uang zakat yang terkumpulkan, lalu kemudian kita bayarkan, kita berikan dan kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Dari segi pendapat ulama yang membolehkan, tadi ada pendapat yang kedua membenarkan dan memperbolehkan. Dan yang kedua, pada kajian yang lalu kita juga telah sampaikan termasuk gharib. Gharib itu adalah orang yang berhutang, yang memang tujuannya untuk kemaslahatan banyak orang. Nah, ketika panitia, tentu yang berhutang adalah panitia yang berhutang, dan itu hutang bukan untuk pribadinya, tapi untuk kemaslahatan umat, untuk kebanyakan, untuk kemaslahatan banyak orang. Nah, dalam hal ini dengan berhutang dia bisa mendapatkan zakat, dengan sabilillah juga dia bisa mendapatkan zakat. Jadi pada dasarnya dua asnaf sudah terpenuhkan untuk bisa mendapatkan daripada uang zakat. Nah, lalu seberapa besar yang ia boleh ambil daripada zakat yang terkumpulkan, kan begitu? Kita katakan berapa banyak yang harus diberikan sesuai dengan apa yang kita pernah sampaikan pada kajian yang lalu, ala qadri hajatihi, yakni daf'ud duyun. Seberapa hajat yang dibutuhkan boleh untuk dia ambil, yakni dengan membayarkan hutang yang sudah ada. Jadi kalau dengan hutangnya sekian banyak, lalu dengan uang zakat itu memungkinkan untuk menutupi hutang, tak ada masalah. Jadi tidak ada berbatas. Saya pernah ceritakan, fakir miskin, anak ya, fakir miskin, dan setiap asnaf yang 8 itu sebenarnya tidak ada batasan yang harus diberikan minimal ataupun maksimal, sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Seperti orang fakir, tidak mesti setiap fakir itu umpamanya 100.000, tidak mesti. Kita bisa lihat, oh ini fakir dia, anaknya banyak, kita kasih lebih 1 juta, tak ada masalah. Sesuai dengan kebutuhannya. Ini mungkin fakir dia, butuh dia, dan kemudian kita berikan 500.000. Tak ada masalah dengan jumlah angka yang berbeda. Nominal yang tidak sama antara satu asnaf dengan yang lain. Tak ada masalah. Qadra hajatihi, sesuai dengan hajatnya. Termasuklah gharib tadi yang berhutang, termasuklah juga dengan fisabilillah. Hanya saja tentu kalau dengan asnaf yang fakir tadi, kalau kita kan sistemnya tidak mendatangi, tapi mereka yang datang. Mestinya memang kalau afdolnya kita yang mendatangi, kita yang memberi itu, amil itu datang ke rumahnya, kasih, tidak mesti harus mereka berkumpul-kumpul untuk sekedar mendapatkan haknya mereka. Itu haknya mereka. Mestinya afdolnya kita yang sudah didata datanya, pendataannya sudah ada, kemudian kita tinggal mentasarufkan, kita datang, nah, itu kita bisa beri. Ini mungkin layak 1 juta, 1 juta. Ini mungkin layak 500, tak ada masalah. Tapi kalau mereka yang datang, lalu kita kasih ini 1 juta, ini 500, ini 200, protes. Ayah ngapa ke 500-an, ini 1 juta, itu protes. Ketahuannya, ini bercerita satu sama lainnya. Tapi kita mendatangi, dan itu memang afdol. Dan itu belum ada mungkin amil yang seperti itu. Jadi kalau memang amil kita bisa, kita kan ada datanya tuh. Mana keluarga RT kita ini si A, si B, si data orang fakir, lain janda. Kemarin saya ceritakan, ini janda hafal, ini janda hafal semua janda. Dapat nggak janda? Kalau memang dia fakir dapat, tapi bukan jandanya. Jadi data itu yang mesti kita gunakan, yang kemudian kita tasarrufkan tanpa harus mereka datang. Itu kalau memang bisa, itu saya rasa bagus. Mereka kasihan datang nunggu ungut-ungut, cuma datang dapat kadang-kadang 50, 100, bahkan berjam-jam mereka, padahal mungkin banyak kegiatan. Andai kita bisa, apalagi cuma kawasan RT kita, mungkin beberapa RT yang ada di sekitar masjid, kita yang mendatangi, kasihkan. Masya Allah, saya yakin
mereka lebih senang dan lebih bahagia tanpa harus bersusah payah berkumpul berantri untuk hanya sekedar mendapatkan hak mereka. Jadi kita kembali kepada masalah tidak ada batasan yang muhaddad, yang berbatas berkaitan dengan apa yang kita boleh ambil dari uang zakat untuk saddud duyun, untuk menutupi hutang ataupun untuk kemaslahatan amah, itu semua ala qadri hajah, sesuai dengan kebutuhannya. Wallahu ta'ala. Baik, yang lain ada? Ibu-ibu? Nah, silakan Pak Adidas. Baik, ini memang khilaful ulama. Pertama berkaitan dengan khimah, itu pun ulama sudah berbeda pendapat. Bolehkah kita membayar zakat fitrah itu dengan khimah atau dengan qut al-baladi? Qut al-baladi itu kan makanan pokok setempat. Karena kita kebetulan makan nasi, dan nasi dari beras, maka beras yang kita keluarkan. Mereka makanan korma, ya korma. Mereka makanan gandum, ya gandum. Artinya qut al-baladi. Nah, bolehkah itu dibayarkan dengan qimah? Memang ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada yang membenarkan, ada yang tidak memperbolehkannya. Ya, sementara menurut pendapat Imam Abu Hanifah, itu dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilatu Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu menukilkan pendapat daripada Imam Abu Hanifah dengan membenarkan, dengan alasan itu tadi, maslahahnya lebih terasakan ketimbang qut al-baladi. Nah, permasalahan muncul. Kalau memang dibenarkan dan diperbolehkan dengan qimah, dan itu pendapat daripada Imam Abu Hanifah, sementara daripada pendapat-pendapat ulama tidak membenarkan, maka harus dengan qut al-baladi. Takarannya, kata Imam Syafi'i, itu kisaran antara 2,7 atau 2,8 kilo. Itu kalau yang aman. Tapi kalau 2,5 itu masih bimbang, masih ada was-was. Jadi kalau bisa jangan 2,5. Kalaupun memang ditetapkan oleh Kementerian Agama 2,5 kilo, untuk lebih aman itu 2,7, itu lebih aman. Kalau perlu 3 kilo. Kadang-kadang salah, kadang-kadang salah kalau dilebihkan. Yang salah itu kalau dikurangkan. Makanya kalau bisa 2,7 atau sampai 3 kilo. Jangan pas-pasan. Ini kadang-kadang bahimat mau menimbang tuh, nah bahimat betul. 2,5, oh jangan lebih sedikit, ambilnya pulang. Bahimat menimbang itu perhitungannya luar biasa. Tasamuh lah, tasamuh itu apa? Ya, apa bahasa kita, berilaan. Orang yang memudahkan dalam transaksi itu mudah masuk surganya. Itu dalam hadis disebutkan. Tapi kalau bahimat bahitung, itu ngalih masuk surga. Itu ibu-ibu biasanya nang bahimat bahitung itu. Berjualan, Masya Allah, aja kurangnya. Kemudian ini lebih sedikit, ambilnya pulang. Kurang, nah itu kan kalau menukar-nukar yang mudah, yang kecil-kecil gampang baras. Tapi pas menukar umpamanya buah-buahan, mangga pulang dan ditukar, nukar 1 kilo. Hendak diambil nang ganal, tak lebih jumlahnya. Hendak diambil yang halus, tak kurang pulang. Saking bahimatnya, nah, song-songannya 500 tunggu inya. Nah, jadi kalau bisa tasamuh lah. Tasamuh itu ya barilaan lah. Kurang lebih barilaan, ikhlasan. Jadi kalau bisa yang aman tuh 2,7. Itu aman. Kapan perlu sampai 3 kilo. Walaupun 2,5 dibenarkan. Tapi itu tadi, untuk lebih afdolnya lebih hakan. Itu pendapat daripada Imam Syafi'i. Sementara Imam Abu Hanifah dengan menggunakan takarannya itu 3,5 kalau tidak khilaf. Itu lebih daripada 2 kilo, 3 kiloan. Nah, ketika kita mengambil pendapat Imam Abu Hanifah dengan qimah, tapi takarannya mendapat Imam Syafi'i. Kan begitu, yang dipersoalkan. Kenapa kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, takaran 2,5 atau 2,7, sementara pendapat Imam Abu Hanifah 3, sekian. Dan itu pun dengan qut al-baladi, berarti dengan harga sekian, itu kada sama dengan apa yang kita keluarkan. Itu diperdebatkan oleh ulama.
Bagaimana kita mensikapinya? Nih, memang ulama kita ini bagaimana kebanyakan kita menghancak mencari yang mudah, yang tidak memberatkan. Maka pendapat ulama mengkiaskan. Jadi ada pendapat begini, lau kana Syafi'i hayy, kalau Imam Syafi'i mungkin masih hidup sampai detik ini, maka dia tidak akan, maka bisa saja fatwanya berubah dari yang tadinya tidak membenarkan qimah bisa membenarkan qimah. Itu sebagian pendapat ulama. Makanya tetap takarannya dengan takaran Imam Syafi'i, karena melihat situasi masa zamannya berubah, maka qimah itu menjadi lebih banyak maslahah ketimbang dengan yang lainnya. Maka tetap qimah dibolehkan, takarannya pun tetap takaran Imam Syafi'i. Itu sampai sebegitunya. Lau kana Syafi'i hayy, kalau Imam Syafi'i hidup, mungkin di masa sekarang melihat qimah itu punya maslahat lebih besar, mungkin fatwa beliau bisa saja berubah. Kan beliau ketika di Irak dengan di Mesir tidak sama fatwanya. Ketika di Irak itu disebut dengan qaulun qadim. Ketika beliau di Mesir berubah fatwa itu menjadi qaulun jadid. Itu ada satu di antara contoh. Imam Syafi'i ketika di Irak itu tidak membenarkan adanya salat qabliyah maghrib. Saya ulangi, ada membatasi waktu maghrib itu cukup dengan salat 5 rakaat. 3 yang sunnah, 3 rakaat yang wajib, 2 yang sunnah. Asal 5 rakaat habis sudah waktu maghrib. Tapi ketika beliau pindah ke Mesir, beliau berubah fatwanya. Salat waktu maghrib itu hatta ghiyab syafaqil ahmar, sampai warna kemerah-merahan itu sirna. Artinya tidak membatasi hanya dengan 5 rakaat, bisa lebih selama syafaqul ahmar masih ada, itu masih ada waktu maghribnya. Jadi istihad beliau itu berubah karena perkembangan zaman. Maka begitu juga kalau dengan melihat makimahnya di masa sekarang itu lebih maslahat, mungkin juga akan membenarkan dan memperbolehkan. Sehingga pendapat ini tetap membenarkan, mengambil pendapat qimahnya daripada pendapat Imam Abu Hanifah, dan takarannya tetap pendapat Imam Syafi'i. Tapi amun hendak kita malabihakan, itu afdol. Jadi intinya amun malabihakan itu afdol. Aku kan hendak mempat takaran Imam Syafi'i, aku takaran Imam Abu Hanifah. Itu lebih bagus lagi. Takaran Imam Abu Hanifah yang dikeluarkan korma sekian-sekian, gandum ataupun dengan jumlah berapa harganya sekarang. Sekian harganya, 1 kilonya umpamanya 50.000. Umpama, kalau 3,5 kilo berarti 175 atau 200.000. Ini zakat fitrahku 200. Bagus lagi. Itu tidak jadi masalah. Jadi kita melihat itu. Jadi pendapat istihad ulama, laukana Syafi'i la taghayyara al-fatawa. Berubah itu mungkin karena maslahahnya. Jadi makanya sekarang yang kita gunakan takarannya Imam Syafi'i kebanyakan, tapi qimahnya mengambil pendapat Imam Abu Hanifah karena melihat maslahahnya itu tadi. Jadi bisa jadi Imam Syafi'i pun juga akan berubah dengan qimah membenarkan dan memperbolehkan karena melihat maslahahnya itu tadi. Wallahu ta'ala. Baik, saya rasa itu. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati mudah-mudahan apa yang kita sampaikan supaya kita berkaitan dalam kehidupan ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi
وصحبه أجمعين